Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keberadaan Rasul itu menjadi rahmat bagi alam. Apa itu alam? Kan pertanyaannya begitu. Alam itu selain Allah ya alam. Termasuk Nabi Adam, surga, neraka, semua itu alam. Hadirnya Nabi menjadi rahmat. Menjadi rahmat bagi Nabi Adam, menjadi rahmat bagi surga, menjadi rahmat bagi neraka, menjadi rahmat bagi kita semuanya. Visinya, misinya, perbaikan akhlak manusia. Nabi itu secara fisik sempurna, ganteng. Nabi Yusuf tidak ada apa-apanya. Nabi Yusuf itu kan gantengnya lewat tukang gosip, iris buah, tangan terluka. Saking dahsyatnya gantengnya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan gantengnya Nabi? Kalau gantengnya Nabi dipamerkan, ibu-ibu kasih pisau, dadahnya dibelah, jantungnya dikasihkan sama Nabi, Pak. Saking hebatnya, dahsyatnya aura kenabian, aura irhas, aura dari seorang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi Quran tidak cerita itu. Wajah Nabi itu kan basyarun lakal basyar. Itu banyak diriwayat di hadis. Tapi Quran bicara apa? Bukan bicara gantengnya Nabi, bukan bicara senyumnya Nabi, bukan bicara kuatnya badan Nabi. Yang dibicara Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak spiritual yang dibahas, bukan fisik. Quran cerita wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk sempurnakan. Ada apa dengan akhlak ini? Ada apa dengan mental? Ada apa dengan moral? Begini. Orang kata kuat itu bagus. Tapi kalau jatuh di tangan manusia yang tidak punya akhlak, merusak dia. Orang kata kaya itu baik. Tapi kalau kaya jatuh di tangan orang yang tidak berakhlak, tekan atas, injak bawah, jilat kiri, sembah kanan, merusak. Lihatlah para sahabat ketika tersentuh dakwah, lalu mereka masuk Islam, hijrah. Apa yang dia dapatkan? Perubahan harta? Tidak. Perubahan pangkat, kedudukan, jabatan, perubahan fisik? Tidak. Yang berubah pada diri mereka adalah perilaku, akhlaknya. Lihatlah Khadijah ketika sudah tersentuh dakwah, hartanya sampai habis untuk mempergunakan agama. Lihatlah Umar bin Khattab, sosok manusia super aneh. Umar sebelum kena dakwah musuh Nabi. Bahkan cerita mau masuk Islam itu mau bunuh Nabi dulu. Tapi setelah terkena dakwah kemudian membela Rasul, Umar, setan pun takut sama dia. Kenapa setan takut sama Umar? Karena Umar tak ada takut lain kecuali hanya kepada Allah. Rasul meninggal, Umar cabut pedang. Siapa yang bilang Nabi mati, kuputus lehernya? Kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada tandingan, tiada bandingan. Dan kita kena kecipratan itu. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak ada semua ini. Sohornya Rasulullah itu dipromosikan justru oleh orang Yahudi, karena ada dalam kitab mereka. Dalam kitab Quraisy tak punya kitab. Ada di Yahudi informasi tentang kenabian Muhammad itu. Sohor ini, menunggulah mereka. Bahkan sampai ke kabar berita tentang kenabian dan kerasulan Muhammad itu kepada seorang penguasa Afrika yang sadis, bengis, kaya, kekuasaannya luas. Abu Jahal ingin sekali mencelakai Nabi. Abu Jahal nih Pak benci sama Nabi, tapi kalau tak ketemu Nabi rindu. Abu Jahal paling usil dia. Kirim surat kepada Habib bin Malik Raja Afrika bahwa telah datang seorang makhluk bernama, secara fisik dia ponakanku, tapi secara aliran dia bertolak belakang. Dia merusak agama nenek moyang. Katanya dia Nabi, katanya dia bawa ini segala macam. Kirim surat. Dari waktu yang ditentukan datanglah Raja Habib bin Malik menjumpai Abu Jahal. Mana ponakanmu? Kalau tentang dia kau tanya sama Bani Hashim. Tanya.
berhadap-hadapan antara Raja Habib bin Malik dengan Rasulullah, disaksikan Abu Jahal. Ya Muhammad, kata Habib bin Malik. Tentu dia tidak bilang ya Rasulullah karena masih kafir. Ada apa? Katanya begini bukan? Betul. Kau bisa tunjukkan mukjizat? Bisa. Coba. Apa kata Rasul menghadapi orang sombong ini? Jangan tanya saya, kau mau apa? Hadijah ketar-ketir. Hadijah, jangan, ini kan Habib bin Malik raja besar. Dia datang ke Mekah itu bukan sendirian, 10.000 pasukan dibawa. Zaman manusia dihitung satu, Pak. Sekelurahan itu orangnya baru satu, 10.000 dibawa sama Habib bin Malik menghadapi Nabi Muhammad. Hadijah ketar-ketir, sayang jangan kau hadapi. Tapi ditundukkan Hadijah dengan keyakinan kalau Allah mengizinkan tak ada yang bisa mengalahkan. Oke? Apa mukjizat Muhammad? Kau mau apa? Kata Rasulullah. Orang sombong itu harus disombongi, Pak. Kalau enggak nanti kurang ajar. Disombongin. Kau mau apa? Habib bin Malik nengok ke atas. Asar waktu itu. Enak yang baca sejarah gini, Pak ya. Oh, ada matahari. Itu matahari. Apa yang kau inginkan dengan matahari itu? Kata Rasulullah. Tenggelamkan dia. Terbenamkan dia. Dengan isyarat telunjuk, terbenam matahari. Asar jadi maghrib. Bayangkan. Mulai Habib bin Malik ketar-ketir. Paten memang ini. Abu Jahal. Hebat kali sihir kau. Enaknya kan ditabok orang begini. Mukjizat dia kata sihir. Baik, lanjut Abu Jahal nonton. Apalagi ini permintaan Habib bin Malik. Ya Muhammad, lah baik. Itu di atas gelap tapi ada rembulan. Jadi kau belah bulan. Oh ya? Abu Jahal tepuk tangan, Pak. Disuruh membelah. Itulah ini hadis ini asbabun nuzul turunnya surah Al-Qamar 1-3. Bulan pernah terbelah. Baru beberapa bulan lalu NASA kembali merilis bahwa memang bulan terbelah. Siapa yang membelahnya, kan begitu. Awalnya kan tidak. Telunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dia belah, diambil bulan itu dengan isyarat, dimasukkan saku, disatukan kembali, suruh kembali ke sana. Apa yang dilakukan oleh Habib bin Malik? Tunduk, patuh. Bukan, belum sampai di situ. 3 permintaan Habib bin Malik ketika itu. Tapi begitu mengungkapkan yang ketiga, didahului sama Rasul. Wahai raja, kau punya anak. Oh ya, anak ini Pak disembunyikan, tak pernah dinampakkan. Kenapa? Karena anak ini nggak ada tangan, nggak ada kaki, macam bantal guling, bisu, buta. Tapi tetap dipelihara, namanya anak. Lahirnya kayak timun gitu. Pelihara, kau punya anak bisu, tuli, buta, tak punya tangan, tak punya kaki. Sungkur itu Habib bin Malik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Begitulah mahalnya iman yang diantar oleh Allah untuk seorang Habib bin Malik. Semua pasukannya masuk Islam. Raja, pulanglah. Nanti kau akan disambut oleh putrimu di pintu gerbang istana. Abah, waktu Abah pergi aku didatangi oleh seseorang dalam mimpi, dan dia berkata kalau kau mau bersyahadat, begini kalimatnya, hidupmu akan sempurna. Itu Habib bin Malik makin mantap imannya, Pak. Benar bahwa Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul punya mukjizat, dan dibuktikan hari itu. Apa yang dilakukan? Ini kan kita perbandingan antara iman dan kafir, tauhid dengan keyakinan dengan kekafiran. Satu sisi ada Habib bin Malik, ada Rasul, ada Hadijah dan lain-lain. Sisi lain ada Abu Jahal dan kawan-kawan yang selalu menuduh mukjizat Nabi itu sebagai sihir. Oleh Habib bin Malik, kumpulkan beberapa ekor onta diisi emas, sama utusan kasih tahu ini hadiah. Boleh terima Nabi hadiah, zakat tak boleh, sedekah tak boleh, hadiah boleh. Hadiah untuk siapa? Ucapan terima kasih, tanda persahabatan dari raja kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ke Hijaz, datang Rasul, datang utusan Raja Habib bin Malik, dan dengan onta dan emasnya dicegat sama Abu Jahal. Abu Jahal iman tak mau, tapi emas mau.
Apa ya? Tanda ucapan persahabatan. Ini emas untuk penguasa Bani Hashim. Aku yang undang raja, aku yang terima emasnya. Tidak bisa. Abu Jahal ngotot. Sama Rasul, tanya Abu Jahal, gimana caranya? Onta tuh kita tanya, untuk siapa emas ini? Ditanya Rasul unta itu, onta emas untuk siapa? Untukmu ya Rasulullah. Abu Jahal tetap kekeh ngotot karena emas masalahnya. Yang pernah ke Jabal Qubais, hari ini emas itu masih ada di situ, tapi sudah berwujud pasir-pasir. Rasul tidak bisa dinilai hanya dengan butiran-butiran emas. Abu Jahal mau dunia, ya ambil. Di munajat Rasul jadi pasir. Subhanallah. Ini bukan kali pertama Rasul begitu. Satu hari Khadijah itu 2/3 harta Mekah punya dia. 1/3 aja punya yang lain-lain. Itu dihabiskan. Sampai Rasul pernah ganjal perutnya sama Khadijah itu karena lapar, nggak ada untuk makan. Fatimah disusui sama Khadijah. Yang keluar bukan ASI, darah. Saking tak ada lagi yang bisa dinikmati. Kering.